Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Warta Lisan Minggu 14 November 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat Majelis Jemaat. Rapat BPMJ virtual via Zoom diadakan hari ini, Minggu 14 November 2021 pukul 14 dari rumah masing-masing. Apabila ada usul atau saran dari anggota jemaat, dapat disampaikan secara tertulis atau via email. Yang kedua, ibadah secara tatap muka dan live streaming. Kebaktian secara tatap muka di gedung gereja dan live streaming bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing dilaksanakan setiap minggu pukul 8.30. Jemaat diundang untuk hadir beribadah di gedung gereja ini dengan mendaftar melalui Google Form yang akan diedarkan via penatua wilayah Bapel setiap hari Kamis dan ditutup Sabtu pukul 13. Link pendaftaran kebaktian setiap hari Minggu akan berbeda. Mari kita bersekutu bersama di gedung gereja dengan terus patuhi prokes, berbadan sehat, dan telah 2 kali divaksin COVID-19. Yang ketiga, pendaftaran, baptisan anak, dan katekisasi kelas baru. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya di bawah 15 tahun atau mau mendaftar untuk katekisasi kelas baru, dapat mendaftarkan melalui form yang didapat diunduh di link yang tersedia di Warta Jemaat atau dapat menghubungi kantor gereja. Yang keempat, pendataan vaksin COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun. Merespon rencana pemerintah tentang vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun dalam waktu dekat, kami Majelis Jemaat GKI Pastur Bandung hendak memfasilitasi bagi anak-anak yang akan vaksin agar segera mendaftarkan, agar saat ada kesempatan vaksin, segera didaftarkan ke pihak penyelenggara vaksinasi oleh MJ GKI Pastur. Link pendataan dapat diunduh di Warta Jemaat atau via penatua wilayah atau Bapel. Pendataan ini ditutup pada tanggal 14 Desember 2021. Yang kelima, pemilihan penatua anggota Majelis Jemaat masa pelayanan 2022 sampai dengan 2025. Majelis Jemaat meminta seluruh anggota Jemaat GKI Pastur termasuk Pos Cimbeluit untuk mengusulkan nama-nama calon penatua, mengisi formulir pencalonan, hard copy maupun Google Form, dan setelah diisi dapat mengirimnya ke kantor gereja. Yang keenam, atestasi. Telah diterima surat atestasi masuk dari GKI Residen Sudirman, Surabaya, atas diri Bapak Gunawan Santoso, alamat Komplek Kopomas Regensi, Blok D 17, Bandung. Tercatat sebagai anggota Jemaat GKI Pastur nomor G030, masuk ke wilayah 2, Kopo. Berita duka, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Selasa 9 November 2001, Ibu Wiwih Nyonya Det Tien Hau, usia 88 tahun. Almarhum adalah mama dari Ibu Lina Suteja, ibu mertua Bapak Iwan Sunario. Telah dimakamkan hari Kamis 11 November 2021 di Pemakaman Pandu. Majelis dan Jemaat GKI Pastur menyatakan turut berbela sungkawa, semoga Tuhan menguatkan dan memberikan ketabahan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, kegiatan online minggu ini akan diadakan PA hari Senin tanggal 15 November, DPO Bapak Rindolo Sumario melalui Zoom meeting mulai pukul 18.30. Tema tanggung jawab hidup beriman. Dan yang kedua akan ada PA hari Kamis tanggal 18 November, DPO Pendeta Denny Setiawan.
Demikianlah warta lisan hari ini. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca dan diakses melalui link GKI Pastor. Ibadah hybrid hari ini akan dilayani oleh Bapak Rindolo Sumario, MDiv. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita secara bersama-sama bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandukku, keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Hidup di akhir zaman. Demikian tema yang akan kita renungkan bersama di minggu ini. Melalui tema tersebut, kita kembali diingatkan untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan dan yang sedang menantikan kedatangannya kembali dengan hidup yang berpengharapan dan bijaksana di masa-masa yang sukar. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 1 dan 3. Pada waktu itu juga yang akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu dan tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.
Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pengetahuan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat dipersilakan menaikkan doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami yang tidak hidup sesuai dengan kasih-Mu, dan sebaliknya kami telah menjadi batu sandungan bagi yang lain. Mampukan kami untuk dapat menjadi teladan iman di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita jangan mengeluh, serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang dinaungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depan.
dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan meyakinkan iman yang teguh, oleh karena hati telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menyatakan salam damai kita, saling mengucapkan salam damai. Marilah dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Mazmur 16. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Orang-orang yang kudus yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat kusuka. Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku, Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu.
silakan duduk. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan saatnya kami mau duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti, menghayati, memahami dengan benar apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang menolong dan memampukan kami untuk kami menghidupi dan menjalani firman ini dalam hidup kami hari-hari mendatang. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hidup di akhir zaman. Ya, hidup di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang akhir zaman itu, paling tidak yang bisa kita perhatikan di dalam sejarah gereja itu adalah sampai hari ini, ya, ada sebagian orang yang sibuk menghitung, berspekulasi kapan Yesus itu akan datang yang kedua kali. Dan itu sejarah sudah membuktikan itu. Waktu, tempat, tanggal, bulan, tahun, dan segala macam. Dan semuanya nggak terjadi. Tapi ada yang sibuk seperti itu, merumuskan kapan Yesus datang. Lalu ada sebagian orang yang masa bodoh, sibuk dengan dunianya yang nyaman. Memangnya gue pikirin. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ada juga sebagian yang ketakutan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan saudara,
akhir zaman itu sebenarnya kapan sih, gitu ya? Jangan kita memiliki pemahaman yang salah, seolah-olah kalau akhir zaman itu Yesus datang yang kedua kali. Bukan. Yang disebut dengan akhir zaman itu adalah ketika Yesus Kristus datang yang pertama kali, itu yang disebut dengan inkarnasi. Yesus menjadi manusia, sampai nanti Yesus Kristus datang yang kedua kali, itulah yang disebut dengan akhir zaman. Lalu kita hidup di akhir zaman. Itulah kira-kira. Jadi antara Yesus Kristus datang yang kedua kali, yang pertama kali, lalu Yesus Kristus datang yang kedua kali. Nah, inilah yang disebut dengan akhir zaman. Nah, kita sekarang berada di mana? Yesus datang yang pertama kali itu kira-kira 2000 tahun yang lalu atau 2021. Kira-kira begitu. Karena -5 sebenarnya Yesus lahir. Nah, kapan Yesus datang yang kedua kali? Kita tidak tahu. Tetapi konsen kita di sini adalah kita menjalani kehidupan di tengah-tengah akhir zaman ini. Itu harus seperti apa? Saya akan mengawali dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tanda-tanda yang Yesus sampaikan. Munculnya nabi-nabi palsu sejak gereja lahir sampai hari ini banyak terjadi. Perang juga di mana-mana, sampai hari ini pun dunia tidak steril dari perang. Apakah itu perang dagang lah, apakah itu perang fisik dan segala macam, terjadi perang. Gempa bumi, dari sejak Yesus datang pertama sampai sekarang pun banyak peristiwa gempa bumi. Kelaparan juga sampai hari ini masih ada. Penganiayaan untuk orang-orang yang mengikut Kristus juga sampai hari ini masih terjadi. Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai hari ini. Masih banyak suku-suku yang belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus. Tapi tanda-tanda ini Tuhan sudah sampaikan. Dan tanda-tanda ini mau menjelaskan betapa kehidupan zaman akhir itu adalah kehidupan yang diwarnai dengan penderitaan, kesusahan. Tanda-tanda ini kan berbicara tentang keburukan situasi. Situasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Situasi yang sangat sulit untuk dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah, makanya di dalam tema kita, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan akhir zaman ini? Di dalam teks ini saya hanya melihat ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hidup di dalam pengharapan. Kenapa ini penting? Karena Yesus sudah ngomong bahwa tanda-tanda di akhir zaman itu penuh dengan kesusahan penderitaan. Makanya tadi ada lagu sabar, setia. Itu dalam rangka persiapan. Memang menghadapi situasi kayak begitu. Apa yang harus dilakukan? Hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Nah, saya mau mengambil contoh yang pertama itu adalah Yosua dan Kaleb. Saya sengaja ambil contoh ini karena apa? Yosua dan Kaleb itu adalah 2 tokoh yang bisa dikatakan menampilkan pengharapan, iman dan pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak ideal. Di padang gurun. Ketika Yosua dan Kaleb diutus oleh Tuhan untuk mensurvei, melihat kota Yeriko. Ada 2 kelompok waktu itu. Satu kelompok yang pertama 10 orang, kelompok yang kedua 2 orang. Itulah Yosua dan Kaleb. Setelah melihat keadaan tanah perjanjian, kelompok yang pertama katakan mengerikan tanah perjanjian itu. Tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah nggak mungkin bisa kita masuk ke sana karena orang yang mengerikan.
Tetapi Yosua dan Kaleb melihat bukan mengerikan. Betul, barangkali secara fisik mengerikan. Sulit untuk menaklukkan Yeriko. Tetapi Yosua dan Kaleb punya pengharapan, punya iman bahwa Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan dan kita akan masuk ke sana. Itu pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan, ada iman dan pengharapan di situ. Itulah yang ditampilkan oleh Yosua dan Kaleb. Kalau iman dan pengharapan di tengah-tengah zona nyaman itu gampang. Gak usah diajarin, muncul dengan sendirinya. Tapi iman dan pengharapan di tengah-tengah situasi yang menakutkan itu perlu diuji. Dan Yosua, Kaleb tampil di situ. Menjadi pribadi yang visioner, menjadi pribadi yang membangunkan semangat bagi umat. Kita bisa masuk ke sana dan berhasil. Itu pengharapan. Bapak Ibu dan saudara, tokoh yang berikutnya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Ibrani pasal 11, banyak sekali tokoh-tokoh iman di situ. Para nabi yang menghadapi siksaan, penganiayaan, bahkan sampai mati dibunuh pun tetap memiliki pengharapan dan iman kepada Allah Yahweh. Gereja awal ketika lahir mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Stefanus adalah pribadi yang pertama kali mati syahid karena iman dan pengharapannya kepada Yesus Kristus. Sampai titik darah penghabisan, iman dan pengharapan Stefanus tetap kepada Yesus Kristus. Itulah situasi. Tanda-tanda akhir zaman yang penuh dengan kesusahan, penderitaan. Tetapi sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah berpengharapan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan akan datang yang kedua kali. Itu penting. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita lihat di dalam Markus pasal yang 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan mulai dari ayat yang pertama dan kedua. Bagian yang kedua di situ Yesus katakan begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, yang kedua adalah hidup dalam kearifan. Hal yang pertama tadi hidup dalam pengharapan, iman dan pengharapan. Yang kedua adalah hidup dalam kearifan. Nah, pada waktu itu murid-murid itu sangat terpesona dengan bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Bait Allah ini terlalu hebat, terlalu megah. Dan konon batu-batu yang disusun itu beratnya antara 400 ton dan seterusnya. Dan secara manusia nggak mungkin ini bisa runtuh. Hebat sekali ini bait Allah ini. Belum bangunan-bangunan yang lain. Secara mata lahiriah nggak mungkin bait Allah ini bisa runtuh. Tapi Yesus ngomong, nanti kamu akan lihat bait Allah ini akan hancur. Dan batu-batu yang hebat itu sebentar lagi hancur. Dan betul, tahun 70 sesudah Masehi, bait Allah yang hebat itu hancur. Apa hubungannya dengan hidup dalam kearifan? Jadi rupa-rupanya pada waktu itu murid-murid sangat terpesona. Terpesona dengan apa yang dia lihat. Jadi rupa-rupanya hidup dalam kearifan itu adalah tidak mengandalkan kemegahan dunia. Tidak mengandalkan kekuatan dunia.
Apa yang dianggap dunia itu hebat, yang kuat dan berarti, akan hancur berkeping-keping, akan selesai. Barangkali jabatan, keuangan, kekayaan, kepintaran, bahkan zona nyaman sekalipun, orang yang hidup bijaksana tidak mengandalkan semuanya. Tidak terpesona dengan itu. Tidak dikuasai oleh itu. Karena Yesus katakan, sebentar juga selesai. Hancur. Bapak Ibu, saya punya pengalaman cerita di masa pandemi ini. Masa pandemi hampir bisa dikatakan susah. Siapa yang enggak susah? Semuanya susah. Barangkali gereja juga berdampak luar biasa. Persembahan menurun. Memang iya. Mau apa lagi? Tetapi itu keadaannya. Tapi ada dalam percakapan itu mengatakan begini, saya kan punya pemahaman gini, masa sulit kayak begini, kita mau mencari donatur untuk membiayai umpamanya beasiswa atau biaya yang lain, gimana ceritanya? Susah. Lalu ada orang yang ngomong begini, jangan salah. Ada sebagian mungkin seperti itu, tapi ada sebagian yang tidak. Justru di masa pandemi ini orang melihat, untuk apa uang yang banyak ini? Kalau tidak dibagikan, tidak disupportkan kepada orang yang membutuhkan. Ada sebagian yang seperti itu. Coba waktu luar biasa itu COVID itu. Mau punya uang berapapun, kalau rumah sakit sudah penuh, mau dibawa kemana? Duit nggak bisa menyelamatkan. Itu maksudnya hidup dalam kearifan. Jangan mengandalkan apa yang dilihat, yang kelihatannya hebat, yang terpesona dan seterusnya. Yesus katakan, kalau kau mengandalkan itu sebentar lagi hancur. Gak ada artinya. Itu hidup dalam kearifan. Yang berikutnya itu di dalam ayat yang ketiga sampai bisa dikatakan sampai ke-5. Nah, ini berbicara tentang nabi-nabi palsu. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu itu memang jabatan imam, ahli Taurat, itu jabatan yang hebat waktu itu. Hebat. Itu jabatan yang sungguh-sungguh dicari pada waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang jabatan yang dicari itu apa? Jadi presiden barangkali ya. Tapi pada waktu itu tokoh-tokoh agama, ahli Taurat, para imam dan segala macam, itu jabatan yang sangat luar biasa. Dan kelihatannya para murid terpesona dengan jabatan itu. Ingin menjadi bagian seperti mereka. Lalu Yesus katakan, ya boleh-boleh saja. Lalu Yesus jelaskan tentang penyesatan. Memang kondisi pada waktu itu ya memang seperti itu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal 23 dan segala macam, Yesus mengkritik habis-habisan tentang orang Farisi, ahli Taurat dan segala macam. Sampai Yesus katakan, kamu itu seperti kuburan yang kelihatannya indah megah tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Jabatan yang sangat luar biasa yang dikagumi oleh banyak orang termasuk para murid, tetapi realitanya seperti itu. Ada sebagian yang gampang sekali mengajarkan sesuatu, tetapi tidak mampu untuk melakukannya.
Sampai Yesus katakan penyesatan, luar biasa. Hidup di dalam kearifan itu seperti apa? Kalau kita lihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tidak terpesona dengan semarak ritual keagamaan. Semarak ritual keagamaan tidak menjelaskan tentang esensi atau hakikat iman itu sendiri. Tidak. Mungkin itu hanya bagian kecil. Di situ termasuk pakaian keagamaan dan segala macam. Tidak mencerminkan ada di dalamnya itu seperti apa. Tidak. Tidak terpesona dengan simbol-simbol keagamaan barangkali. Oh, pada waktu itu sangat senang sekali. Tokoh-tokoh agama pakai baju keagamaan, duduk di depan, segala macam. Bangga sekali. Seolah-olah dia pegang kunci surga. Ada kebanggaan tersendiri. Tetapi orang yang bijaksana tidak terpesona dengan itu. Jangan memandang tokoh-tokoh agama sebagai sumber kebenaran. Itu fatal. Kamunya Bapak Ibu memandang saya itu sumber kebenaran, salah besar. Bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran adalah Yesus Kristus itu sendiri. Para tokoh agama itu adalah manusia biasa. Dia bisa salah, dia juga bisa korupsi, bisa. Dia juga bisa jatuh dalam dosa, dia bisa menipu umat, bisa saja. Memanipulasi dan segala macam, bisa. Itu manusia. Orang yang hidup dalam kebijaksanaan tidak terpesona dengan itu. Dia punya relasi pribadi dengan Allah pencipta langit dan bumi. Tidak terprovokasi dengan penampilan-penampilan jubah keagamaan. Tidak. Apa yang Yesus pesankan kepada para murid? Bukan berarti Yesus melarang murid-murid untuk tidak jadi tokoh agama, tidak. Jadilah tokoh agama pemimpin yang bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi yang membawa umat dalam kebenaran, berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Itu yang benar. Hidup dalam kearifan menurut Ibrani 12 ayat 2 adalah apa yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Dia yang akan datang. Apa yang kita miliki saat ini untuk Dia yang akan datang. Seluruh hidup kita pun, termasuk prestasi apapun yang kita miliki, adalah untuk Dia. Itu hidup dalam kearifan. Menurut Ibrani 12 ayat yang kedua. Segala sesuatu kita tujukan hanya kepada Dia. Karena semuanya bersumber dari Dia. Itu hidup dalam kearifan. Mengapa? Karena Kristus sumber pengharapan kita. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita miliki yang menjadi sumber pengharapan, tapi Kristus. Mengapa? Karena Kristus adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan itu sendiri. Yesus Kristus adalah sumber semua yang kita miliki, termasuk sumber kekuatan dalam kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita jalani kehidupan kita bersama-sama sambil menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Tapi tugas tanggung jawab kita lakukan sesuai dengan teks ini. Ada tugas tanggung jawab yang berikutnya. Itu nanti di hari Senin PA
saya yang pimpin. Itu lihat nanti di Ibrani. Tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan saat ini itu seperti apa? Penasaran? Silakan ikut PA hari Senin ya, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Mari kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Deo Gloria GKI Guntur. Sungguh baik untuk bersyukur.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 November. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan ingatkan kami kembali. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan akhir zaman ini. Kiranya Roh Kudus yang akan terus memimpin, menolong, dan memampukan kami, supaya kami terus memiliki kehidupan yang berpengharapan kepada Yesus Kristus. Meskipun situasi kondisi yang kami hadapi penuh dengan kesulitan dan tantangan. Dan biarlah Roh Kudus juga yang menolong kami untuk kami hidup di dalam kearifan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 November ini. Kami mensyukuri atas perjalanan hidup yang mereka jalani bersama dengan Tuhan. Dalam suka, dalam duka selama 1 tahun ini. Kami percaya tanpa Tuhan mereka tidak bisa menjalani kehidupan sampai saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah perbuat atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk hari-hari mendatang, kiranya Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang akan terus menolong, memelihara, memberkati kehidupan mereka satu persatu. Sehingga kehidupan yang mereka jalani pun adalah kehidupan iman bersama dengan Kristus. Meskipun tantangan kesulitan begitu banyak. Kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang terus harus di dalam pemulihan. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk Ibu Lili Hartono supaya Tuhan juga memberkatinya dalam pemulihannya. Ibu Lili Handayani juga Tuhan berkati dalam pemulihannya. Kami juga mau menyerahkan untuk Pak Hartono juga di dalam pemulihannya. Tuhan juga yang akan menolong. Kami percaya di tengah-tengah kelemahan tubuh fisik yang mereka alami, kekuatan Tuhan semakin nyata, semakin mereka rasakan. Kami berdoa untuk keluarga besar dari Bapak Iwan Sunaryo, khususnya untuk Ibu Lina, yang kemarin beberapa hari yang lalu telah kehilangan orang yang mereka cintai. Dalam duka yang amat, kami percaya Tuhan yang akan menolong, menguatkan, dan menghiburkannya. Kami serahkan keluarga besar ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menghayati rencana Tuhan secara istimewa bagi mereka masing-masing. Bapak, pada saat ini kami terus berdoa untuk pelayanan jemaat-Mu di tempat ini, khususnya ibadah onsite ini.
Kiranya Engkau terus memberkatinya supaya semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami mau supaya semuanya kami dalam keadaan sehat, tidak ada klaster yang baru, dan kami percaya Tuhan jagai kami semua. Segala sesuatu yang sedang dipersiapkan dan terus dipersiapkan, Tuhan sempurnakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemilihan majelis yang akan datang, supaya Tuhan yang turut campur tangan, supaya Tuhan juga gerakan seluruh anggota jemaat untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi, dan memilih orang-orang yang paling tepat. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja atas semuanya ini. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan jagai bangsa kami, khususnya dari kelompok-kelompok ekstremis, radikal yang terus berjuang untuk melawan ideologi Pancasila dan menggantikan ideologi yang lain. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami dan memelihara, sehingga bangsa kami tetap kuat, kokoh, dan hidup di dalam kerukunan, keharmonisan satu dengan yang lain. Urapi para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk kemajuan bangsa kami. Urapi Pak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran para menteri, supaya Tuhan urapi dengan hikmat yang dari Allah, sehingga dapat membawa bangsa ini semakin jaya lagi. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik itu kami yang hadir di gerejamu ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan, apapun kondisinya, mari ya Tuhan Engkau tolong Engkau berkati kami semua, berikan damai sejahtera sukacita, dan biarlah hidup kami diwarnai dengan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Seraya mempersembahkan persembahan kita menyanyikan KJ 439. Topan keras melanda hidup, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkatmu sedang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa, bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan
untuk semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang semuanya itu berasal dari-Mu juga ya Tuhan. Terimalah persembahan ini, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini dan menjadi berkat bagi setiap yang menggunakannya dan mengelolanya maupun yang menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Lalu dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber dari segala berkat, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.